Pada akhirnya pengelolaan wakaf uang yang optimal juga akan mendorong pencapaian Indonesia sebagai negara dengan keunggulan atau flagship dalam pengelolaan keuangan sosial Islam yang akhirnya akan menjadikan bagian dari pencapaian Indonesia pada tahun 2024 sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Kami, Sumartono, dengan nomor induk mahasiswa 30202150015 dan Andi Deswanta dengan nomor induk mahasiswa 30202150016 membuat tentang wakaf surat berharga atau saham. Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang bersifat sosial karena kepemilikan suatu benda yang diserahkan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum. Dengan demikian, wakaf bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan bagi peningkatan fasilitas hidup masyarakat dalam jangka panjang yang berupa non-pendapatan finansial, seperti penyediaan lembaga pendidikan, fasilitas umum, maupun layanan kesehatan. Jenis harta yang bisa diwakafkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan tidak bergerak seperti uang dan saham. Benda bergerak dapat dijadikan objek wakaf selama memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Investasi dalam Islam merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Islam memandang investasi merupakan hal yang wajib untuk dilakukan agar harta menjadi produktif dan dapat lebih bermanfaat bagi orang lain. Dan secara tegas, Islam melarang penimbunan harta. Majelis Ulama Indonesia telah memberikan fatwa pada tahun 2002 mengenai kebolehan wakaf berupa uang tunai dan surat berharga. Regulasi oleh pemerintah secara umum dan wakaf benda bergerak telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun demikian, konsep wakaf menggunakan benda bergerak memang masih terjadi perselisihan pendapat tentang hukumnya secara syar'i. Setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang pada tahun 2002, yang termasuk di dalamnya adalah wakaf surat-surat berharga. Kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di mana tertulis di dalamnya jenis aset wakaf ada dua, yakni tidak bergerak dan bergerak. Salah satu yang termasuk kepada objek wakaf bergerak adalah surat berharga, yang mana saham termasuk di dalamnya. Berdasarkan fatwa MUI mengenai wakaf uang tahun 2002, dapat diketahui bahwasannya secara substansi konsep wakaf saham dan wakaf tunai adalah serupa. Hal itu dikarenakan instrumen yang digunakan keduanya sama-sama uang. Namun secara lebih spesifik, dalam wakaf saham, sumber uang adalah berasal dari pengelolaan saham. Secara umum, saham syariah adalah saham yang tidak melanggar prinsip-prinsip syari. Saham syariah ditetapkan melalui screening oleh otoritas jasa keuangan dengan beberapa hal, antara lain 1. Bisnis screening, tidak melakukan usaha perjudian dan sejenisnya, perdagangan yang dilarang, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, dan atau judi, maisir, produksi atau distribusi barang haram, merusak moral atau mudarat, dan transaksi suap. 2. Syariah screening tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. 3. Financial screening, total hutang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%. Pendapatan non-halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%. Kriteria-kriteria tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang go public, sehingga otoritas jasa keuangan memuatnya di daftar efek syariah atau DES. Untuk selanjutnya, seluruh saham syariah dalam DES termasuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI. Terdapat dua model wakaf saham yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu model pertama
adalah wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham, dan model kedua adalah wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf. Dalam model wakaf saham pertama, sumber wakaf berasal dari persentase keuntungan investor saham. Keuntungan tersebut secara langsung dipotong dari margin penjualan saham. Pengelolaan keuntungan tersebut melibatkan institusi anggota bursa yang memiliki syariah online trading, syariah online trading system atau STOS atau nazir, sesuai dengan kesepakatan antara wakif, anggota bursa, dan nazir. Nantinya lembaga pengelola wakaf yang ditunjuk tersebut akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau menjadi aset sosial secara langsung sesuai dengan program yang dimiliki seperti pembangunan masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Pada model kedua, wakaf saham berasal dari saham syariah yang dibeli investor syariah untuk kemudian diwakafkan. Sehingga instrumen wakaf bukan keuntungan dari saham syariah sebagaimana model pertama, melainkan saham syariah yang dibeli. Mekanismenya adalah saham syariah yang hendak diwakafkan kemudian diserahkan pada lembaga pengelola investasi untuk kemudian dikelola. Pengelolaan saham syariah yang dilakukan oleh lembaga pengelola investasi akan menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut akan diserahkan oleh lembaga pengelola investasi kepada lembaga pengelola wakaf atau nazir. Selanjutnya, lembaga pengelola wakaf mengkonversi keuntungan yang diberikan tersebut kepada aset produktif maupun aset fisik yang memberikan manfaat secara sosial. Hal yang perlu dipahami bahwa saham syariah yang telah diwakafkan tidak dapat diubah oleh lembaga pengelola wakaf maupun lembaga pengelola investasi tanpa izin pemberi wakaf. Secara umum, model penerapan wakaf berbasis saham adalah berasal dari keuntungan pengelolaan saham yang kemudian diberikan kepada lembaga pengelola wakaf untuk kemudian dikonversi menjadi manfaat wakaf dalam bentuk aset produktif maupun aset fisik yang bermanfaat untuk sosial. Secara lebih detail, terdapat dua model penerapan wakaf saham di Indonesia yang dicanangkan Bursa Efek Indonesia. Potensi wakaf saham di Indonesia sangatlah besar. Paling tidak hal tersebut dapat dilihat dari dua indikator, yaitu fakta bahwa kuantitas umat Islam di Indonesia yang sangat besar dan mayoritas peningkatan signifikan pada jumlah investor saham syariah terhitung sejak diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia dan Syariah Online Trading System tahun 2011 hingga tahun 2018, serta peningkatan jumlah emiten yang terdaftar sebagai emiten saham syariah. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih.